Halo Penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Ada apa tuh? Jadi, ada berita kalau pernyataan Presiden Jokowi bakal cawe-cawe demi bangsa dan negara kemarin tuh diterjemahin sama Sekjen PDIP, Pak Hasto, sebagai sebuah upaya buat ngebawa Indonesia nih jadi negara maju gitu loh. Sampai sini kita semua ya harusnya setuju dong ya sama pernyataan Pak Hasto. Nah, iyalah. Nah, infonya baca pres Pak Ganjar Pranowo nih katanya ikut disebut Beb dalam tafsir Jokowi cawe-cawe itu. Jadi ada nama Pak Ganjar di situ. Gimana tuh? Jadi ya intinya Pak Hasto ini nih bilang kalau Pak Jokowi bakal ikut cawe-cawe sama baca pres Pak Ganjar Pranowo ini demi kemajuan Indonesia lah. Sekaligus menjaga batu loncatan yang selama ini kayak udah dilakuin sama Pak Jokowi gitu loh, Beb. Nah, statement ini sendiri nih Pak Hasto sampein pas konsolidasi akbar pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024. Jadi ya intinya cawe-cawenya ini nih nggak sendiri gitu loh, tapi ya sama Pak Ganjar ini jadi bareng lah berdua gitu. Oh lah, cawe-cawe ini berarti berdua ya. Iya. Soalnya nih Sin ya, belum lama Pak Ganjar nih bilang kalau cawe-cawe yang dilakuin Pak Jokowi itu bukan cuma dalam rangka intervensi politik, tapi Pak D ngelakuin ini tuh ya karena posisinya sebagai kader partai gitu. Jadi punya hak politik gitu Pak Jokowi ini. Soalnya kan sikap cawe-cawe Pak Jokowi ini ya ternyata dikritik juga sama Pak Anies kan. Lagi-lagi Bapak Anies ini ya. Pak Anies nih bilang apa sih emang dia? Aduh, takut banget sih. Katanya nih ya, sikap cawe-cawe Pak Jokowi ini takutnya nimbulin kekhawatiran sejumlah pihak lain gitu. Kalau bakal terjadi penjegalan ke figur capres atau ya yang lain-lain ya, atau tertentu gitu. Nah, kritikan ini tuh langsung dibales gitu sama Pak Ganjar. Katanya kalau udah jadi caleg ya nggak usah takut sama isu-isu kayak gitu, sama isu apapun. Karena kan yang di dalam kontestasi politik itu ya apapun bisa terjadi gitu. Oh alah, jadi ya jangan takut intinya lah ya. Aduh, tapi balik lagi nih kita ke topik kita tadi nih, Beb. Selain istilahnya Pak Jokowi ini bakal cawe-cawe nih berdua sama Pak Ganjar, ternyata Pak Hasto ini juga bilang kalau sejauh ini ya sekitar udah ada 3 parpol lah yang mendukung Pak Ganjar. Jadi capres nih ada PDIP, ada P3 sama Hanura. Menarik juga ya. Kira-kira siapa nih yang bakal joinan partai dukung Pak Ganjar gitu? BTW nih Beb, ya kalau semisal kita ngomongin cawe-cawe ya, sebenarnya Pak Jokowi itu konteksnya positif loh. Di video KB sebelumnya juga ya, udah kita bahas juga kan guys, kalau cawe-cawe Pak Jokowi ini konteksnya tuh ya cuma pengen pemilu 2024 ini berlangsung dengan jujur, aman gitu, transparan, nggak ada niatan lain kok gitu. Iya, nggak ada arahnya tuh negatif, nggak ada guys. Makanya kan istilahnya kalau banyak pihak nih yang beranggapan kalau cawe-cawenya si Pak D ini cuma demi intervensi politik lah, dianggap kayak ngejegal satu paslon dan cuma ngedukung paslon tertentu lah. Bahkan katanya sikap Pak Jokowi ini yang cawe-cawe itu kayak bakal pengaruhin hasil pemilu ya. Terlalu overthinking banget nggak sih pemikirannya? Gitu. Nah kan udah jelas nih tujuannya apa ya, biar pemilu tahun depan nih ya berjalan ya tepat waktu, terbuka, transparan. Jadi ya nggak usah bikin statement yang aneh-aneh lagi deh. Setuju banget sih. Kayak jadi takutnya arahnya nih kemana-mana gitu. Karena sebenarnya tujuannya cuma biar nih pemilu berlangsung lancar dan transparan, dah itu aja. Gitu. Bener. Apalagi kalau ada politik-politik identitas gitu kan. Iya, aduh itu parah sih, udah hancur banget, parah, kacau. Aduh. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Akhir-akhir ini rame soal perdagangan manusia, Sin. Nih kalau misal nih, anak-anak muda nih nonton salah satu episode drakor yang judulnya Taxi Driver Season 2, itu ada tuh episode yang tentang perdagangan manusia. Nah, ternyata ada loh di sini gitu. Marak banget ternyata. Nah, ada berita kalau polisi netepin seorang pria inisial PD alias Lipus. Kita bilangnya Lipus aja ya. Sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang. Nah, si Lipus ini ngerekrut 15 warga dari NTT buat dikirim secara ilegal buat kerja di sebuah perusahaan kertas di Pekanbaru. Nah, Sin, Kasat Reskrim Polres ND, Pak Ibtu Yance Kadiaman, ini ngungkapin kalau semisal belasan warga yang udah direkrut sama si Lipus itu tuh diselundupin pakai truk ekspedisi gitu. Katanya menurut beliau si Lipus ini ya sampai negosiasi nih sama si supir gitu kan, supir ekspedisi biar bisa ngangkut para korban di atas kendaraan itu. Kayak sampai segitunya gitu ya. seniat itu. Sih. Gila sih sampai diselundupin gitu anjir, parah banget tuh. Gimana emang ceritanya coba sampai? Aduh, iya jadi tuh si Lipus ini tuh
abis nego sama si supir itu ya udah kan naik nih ke mobil ekspedisinya. Terus abis itu sembunyi di bagian belakang mobil. Pas sudah naik di atas kapal, korban-korban ini kayak digiring turun dari kendaraannya itu ke kamar si supir. Jadi terencana banget itu. Sumpah sih, itu kayak bener-bener udah direncanain dari sebelumnya banget nggak sih? Nah iya, bener banget. Terus kapal itu kalau nggak salah tuh ke Surabaya. Nah dari Surabaya ini Lipus sama 15 korbannya berangkat naik bus ke Pekanbaru. Di Pekanbaru, korban dibawa sama KL. KL itu kakak kandungnya si Lipus. Jadi kayak udah ada satu keluarga disambut gitu. Silahkan. Selamat. Terus ternyata pekerjaan yang dikasih sama si Lipus nih ke korban-korbannya ini ya nggak sesuai sama kenyataannya. Oh beda, ternyata Beda. yang dibilang apa kenyataannya. Iya, kalau yang gue gitu. denger sih infonya jadi kayak jari job desk, terus juga yang dijanjiin nggak sesuai. Kayak korban-korban ini dikasih iming-iming gaji yang tinggi gitu loh. Nah pas di info lokernya itu kan dijanjiin gaji yang gede gitu kan. Jadi si korban-korban ini pada tergiur sama gaji yang ditawarin gitu. Sempet ada cerita juga dari teman gue pribadi sih yang ya punya pengalaman agak sama lah sama berita ini. Jadi dia tuh dari Cianjur. Nah dapet kerjaan di Jakarta. Nah kayak ada yang nganter-nganterin gitu. Sama kayak tadi ada perantaranya gitu. Nah katanya kalau nggak salah itu ditawarinnya kerja di bagian packing-packing. Lu tau kan kalau di toko kue buat packing-packingnya gitu. Ternyata sampai Jakarta malah dijadiin babu. Bukan ART ya, bukan, tapi babu ya, sorry to say, babu gitu. Akhirnya ya cabut dari situ, tapi untungnya masih bisa cabut sih. Karena kan ada tuh yang kayak, apa sih namanya, yang dianiaya-aniaya gitu kan kalau kabur. Sumpah takut banget. Kayak ada beberapa kasus lain juga yang kayak gitu. Aduh. Kacau banget, kayak takut apa-apain kan, kayak disiksa gitu ya. Apalagi ya, namanya kasarnya gini loh, mau ngerekrut orang itu kan istilahnya nggak bisa sembarangan kan, Bener. Jadi yang pernah gua denger nih, kita tuh kayak ada perusahaan penyalur tenaga kerja resmi gitu, alias istilahnya namanya outsourcing kan, yang emang khusus nih dia nyediain tenaga kerja gitu, dan nantinya para tenaga kerja ini nih kayak harus ngikutin pelatihan dulu sama perusahaan, jadi nggak bisa yang asal lu main ngerekrut aja gitu, karena kan mereka nih statusnya legal, jadi kalau ngelihat kasus ini sih udah pasti banget ilegal lah ya, dan kita nggak tahu nih dia dari perusahaan outsourcing mana, dan bahkan kesannya nih dia kayak perorangan guys, jadi ya benar-benar dia dari dia sendiri gitu, bukan dia atas nama perusahaan. Jadi iya, ini juga jadi pembelajaran penting ya buat kita semua guys. Kalau emang kerja tuh dari sumber-sumber terpercaya aja gitu, atau kalau nggak kalian bisa ke website yang inilah perusahaannya langsung gitu lah, gitu. Misalnya nih BUMN lagi ada open recruitment misalnya atau apa. Nah itu baru bisa dikunjungin tuh websitenya BUMN langsung gitu. Kadang tuh suka ada sih modus penipuan ya, kalau misalnya mau ngelamar kerja nih di perusahaan ini harus ngisi ini harus bawa ini, kan? Terus tahu-taunya bukan gitu. Ternyata salah nomor kita berapa. Kayak ada data-data yang menurut gue tuh nggak perlu perusahaan tahu di awal gitu. Kayak misalnya data-data yang emang privasi kita kasih kan takutnya disalahgunain. Bener. Jadi ya guys, intinya ya sekarang hati-hati lah. Karena kan sekarang orang nekat gitu, bakal ngelakuin segala cara biar dapet cuan, tapi instan ya. Entah jadi calo lah yang lagi viral itu kan, jadi tenaga penyalur ilegal lah ya. Intinya kalian kalau mau cari kerja tuh tadi di website-website resmi perusahaannya sendiri ya guys, biar kasusnya nggak kayak gini nih. Iya, apalagi kalau yang dibawa ke luar negeri tuh. Iya, itu kan? TKW kan. TKW lebih parah lagi, misalnya dijanjiin, "Oh, kalian di sana cuma jadi barista kok, tiba-tiba di sana jadi apa?" Jadi gitu. kayak parahnya ya itu pekerja pekerja kan. ilegal, kalau nggak nurut pukul kan, takutnya gitu ya. Kan kita nggak tahu Masa pulang-pulang tinggal nama. Makanya hati-hati. Jangan tergiur sama gaji gede tapi job desk-nya kayak kok job desk-nya cuma segini? Nggak jelas. Iya, nggak jelas. Job desk-nya cuma ini, tapi gajinya segini. Jangan tergiur. Gitu. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari Anggiat Napitupulu di video Logika Ade Armando yang judulnya "Kenapa PKS galau Kaesang dicalonkan jadi wali kota Depok?" Komentarnya gini nih. Gibran juga sebelum jadi Walkot Solo tidak pernah terjun ke politik. Ternyata sekarang dia sangat populer karena kinerjanya bagus. Kenapa Kaesang nggak boleh memimpin Depok? Jangan underestimate dengan anak muda, Drun. Nah iyalah, nggak boleh underestimate. Emangnya kenapa kalau semisal anak muda mau mimpin? Bisa mimpin kenapa gitu? Kan yang penting bisa kerja gitu kan. Masa mau jadi kota intoleran terus gitu? Mana sempet jadi yang paling intoleran gitu kan? Ya, kenapa sih? Takut banget gitu. Takut banget gitu kan. Padahal kan ya buat kebaikan kotanya juga, biar nggak jadi kota yang
terbelakang. Iya. Kan gitu, di videonya Bang Ade, coba tonton deh. Ya selagi yang muda bisa kerja, kenapa enggak? Yang tua aja kadang nggak bisa kerja. Wah. Ya. Lanjut. Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari Ayah Duriat di video pojok Kang Sobari yang judulnya Jangan Percaya Capres Kadrun. Komentarnya gini nih, bagaimana jika ada calon yang demi kekuasaan rela menjual NKRI dan menghancurkan Pancasila? Masihkah kita akan memilih calon presiden seperti itu? Bagi warga negara yang otaknya masih waras, pasti tidak akan memilih calon yang jiwanya seperti itu. Sebab memilih calon pemimpin yang anti NKRI dan Pancasila sama artinya dirinya sebagai pengkhianat kemerdekaan, pengkhianat bangsa dan negara. Bener banget sih. Kita nih sebagai warga negara yang cerdas juga wajib banget nggak sih milih pemimpin yang cerdas juga gitu. Nggak cuma ngejual NKRI doang. Kadang misalnya negeri kita tercinta nih emang dasar negaranya udah Pancasila gitu. Tiba-tiba milih pemimpin yang nggak cerdas diubah jadi khilafah gimana ya kan? Negara pemimpinnya kadrun kuadrat. Mampus. Gitu kan. Makanya you guys pilih pemimpin yang nasionalis gitu lah. Dan pastinya cinta sama nilai-nilai Pancasila. Karena pasti kalau udah gitu nggak bakal neko-neko gitu. Pasti udah nasionalis banget. Bener. Pokoknya jangan yang inilah, jangan yang pernah berurusan dengan kaum-kaum intoleran lah ya. Iya, jangan yang garis keras dah pokoknya. Iya. Lanjut, Kira. Komentar selanjutnya dari Yulianti di video Kupas Berita yang judulnya Jokowi cawe-cawe demi Indonesia. Lah terus kenapa? Komentarnya gini nih, saya yang rakyat biasa aja ikut cawe-cawe, siapa yang layak memimpin negeri ini? Apalagi Jokowi presiden udah pasti ikut bertanggung jawab. Kira-kira siapa yang pantas jadi penerusnya, yang mampu meneruskan kerja kerasnya demi Indonesia maju? Nah ya iyalah, orang dibilangin kan selama ini kan hasil kerja Pak Jokowi kan buat maju Indonesia udah hampir 100% nih buat Iya, jadi benar. Indonesia buat jadi negara maju. Tinggal dilanjutin aja sama dikembangin. Ya kali kayak sekelas Pak Jokowi ini nggak cawe-cawe gitu. Kalau semisal presiden yang ntar nggak bisa kerja ya gimana? Sia-sia dong perjuangannya Pak Jokowi gitu. Masa mau Indonesia mandek sih gitu kan? Jangan dong. Kan demi negara biar maju. Setuju. Jangan Gitu. ya udah saya mah netral aja kan nggak mungkin. Iya. Kalau netral ternyata ntar ke depan Indonesia hancur gimana? Iya, tiba-tiba semuanya kadrun, susah. Ya, dar. Dengarkanlah. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari Green Memix Sas di catatan Syafiq Hashim yang judulnya Apa Sudah Saatnya Kita Melarang Guru Agama Laki-Laki bagi murid perempuan. Komentarnya gini nih, sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa bejat dan cabul yang dilakukan oleh oknum-oknum munafik berkedok agama. Inilah penista agama sesungguhnya. Untuk para ibu dan bapak, jangan pernah percayakan siapapun juga untuk mendidik anak-anak. Terutama yang perempuan. Anak-anak perempuan kita harus selalu dalam pengawasan ortu. Cukup sekolahkan di sekolah pemerintah saja. Setuju banget sih gue ya. Gue tuh kayak sampai sedih banget gitu loh denger, karena kesini-sini nih banyak banget kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama, which is yang harusnya ngajarin nilai agama dan nanamin akhlak gitu ke anak-anak. Ini malah oknum pemimpin sama guru pesantrennya kayak nggak berakhlak semua gitu. Tapi nih bukan berarti ya nggak semua pesantren tuh kayak gini ya guys. Maksudnya ada pesantren yang benar juga gitu. Intinya ya para orang tua nih, kalau emang kalian mau sekolahin anaknya di pesantren ya harus dilihat dulu nih bibit, bebet, bobotnya gimana, latar belakangnya gimana, dan yang paling penting kan namanya pesantren nih pasti kayak ada sertifikat resmi kan, sertifikat pendidikan dari Kementerian Agama. Jadi itu kelihatan dari situ udah ada di sertifikatnya apa belum gitu loh. Jadi oh ini kalau misalnya udah dapet sertifikat ya berarti lembaga pesantren ini terpercaya gitu. Emang gila banget sih itu kasus-kasus yang pencabulan gitu. Karena kadang pelakunya ustadz gitu. Bener. Kayak kacau sih guru ngaji yang maksudnya lu kan dipandang sama anak berakhlak ya. Iya, kayak, tapi akhlakles. Kacau kan. Kacau. Aduh. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Coklat TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!